Icon Ecobis lahir dari semangat kita, keresahan kita atas banyaknya karya ilmiah baik dari mahasiswa ataupun dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia yang kami pandang dapat memberikan kontribusi yang lebih luas, yaitu masyarakat internasional. Dengan semangat dan keprihatinan tersebut, kami menghadirkan Icon Ecobis yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat akademik, baik di Indonesia maupun mancanegara. Semangat kolaborasi pun muncul. Respon yang positif dari mitra kerjasama, baik institusi dalam negeri maupun luar negeri, menangkap positif hadirnya Icon Ecobis. Dengan semangat yang penuh kebersamaan terkait fokus yang kita bangun, yaitu mampu memberikan kontribusi terhadap pandangan-pandangan ekonomi dan menjawab tantangan-tantangan ekonomi di masa yang akan datang, kami berkolaborasi dan juga menghadirkan Icon Ecobis. Semangat yang sudah dibangun ini kami mewujudkan dalam Icon Ecobis series pertama. Kesuksesan yang luar biasa dari berbagai negara mengirimkan artikel ilmiah berdasarkan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil analisis, pandangan, dan juga mengkaitkan teori yang sudah ada. Kami memberikan kontribusi yang nyata untuk permasalahan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Dalam dunia akademik, kita seringkali terjebak dengan adanya konsep dan juga teori. Di Icon Ecobis 2, tidak hanya kita nanti akan mempelajari tentang konsep dan teorinya saja, tapi kita juga akan mendapatkan pandangan-pandangan dari pembuat kebijakan, komunitas-komunitas pelaku ekonomi kreatif, dan juga dari pandangan-pandangan dari akademisi. Saat membentuk Icon Ecobis, saya berharap Icon Ecobis jadi wadah untuk bisa menjadi ajang kolaborasi antar penulis dan juga mahasiswa, baik itu di level nasional maupun internasional, sehingga kemudian seluruh ide dan gagasan ini bisa dikolaborasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia memberikan ruang yang luas untuk beraktualisasi, khususnya aktualisasi dalam aspek ilmiah. Ruang tersebut kami berikan kepada dosen maupun mahasiswa. Dosen diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya terbaik untuk bisa dipublikasikan di proceeding internasional Icon Ecobis. Demikian juga dengan para mahasiswa. Banyak sekali artikel yang pernah kami terima, juga mereka telah lolos dari review yang sangat ketat dan menghadirkan karya-karya yang luar biasa. Selain itu, aktivitas dalam kepanitiaan, semua elemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerja sama, berkolaborasi. Mahasiswa memiliki peran yang nyata dengan aneka kreativitasnya, dengan aneka kreasi menunjukkan pertunjukan seni sebagai bentuk aktualisasi terhadap apa yang mereka telah peroleh di bangku kuliah. Bazar kami hadirkan dari ekonomi kreatif ini muncul. Artinya Icon Ecobis bukan hanya sekedar pertemuan ilmiah, tetapi kami menghadirkan perputaran ekonomi yang nyata. Masyarakat, khususnya masyarakat UMKM, merasakan betul dampak ekonomi yang kami hadirkan dalam series Icon Ecobis. Demikian juga ada kelompok-kelompok mahasiswa yang kami hadirkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa baik manajemen maupun bisnis digital, kemudian manajemen project, kelompok studi pasar modal, manajemen entrepreneur club, dan juga DigiGrowth yang ada di bisnis digital hadir untuk bisa memeriahkan dan juga mempopulerkan series Icon Ecobis ini. Oh, ini luar biasa, pesertanya banyak sekali dan narasumbernya berasal dari universitas dari luar ya, dari Filipina sama dari Malaysia tadi, yang akan memperkaya materi dan pikiran dalam rangka anak-anak mahasiswa ini belajar. Ini sangat penting dan ini nanti sertifikatnya bisa
pakai untuk menambah ada added value dari sertifikat yang mereka dapatkan. Ya, saya mengapresiasi UKRIS yang telah melaksanakan acara ini dan semoga acara ini memberi manfaat tidak hanya bagi mahasiswa yang mengikuti tetapi juga bagi UKRIS secara keseluruhan. Terima kasih. Ya, acara Icon BIS yang kedua, International Conference yang dipersembahkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIS Semarang ini berlangsung sangat meriah dan sangat memiliki pengaruh berdampak pada pembelajaran UMKM dan para praktisi yang ada, dan kita menyelenggarakan ini berkat kerjasama dari fakultas, dari HIMA, dari BEM, dan para stakeholder yang lainnya. Pengalaman sebagai First International Conference pada si acara pertama untuk Icon Ecobis itu memang jungkir baliknya saya rasakan dari pagi sampai malam. Tetapi ini semua terasa ringan karena bantuan dari semua pihak, ya, tim MP, kemudian ada BEM FEB UKRIS, ada HIMA Manajemen dan HIMA Bisdik. Jadi pekerjaan dari tim yang solid ini terasa ringan dan menghasilkan acara yang berkualitas. Kemudian manfaat dari Icon Ecobis yang pertama itu tentunya tantangan ekonomi tidak bisa dipangku oleh negara kita sendiri, tetapi harus bergandengan tangan dari beberapa negara, melintasi budaya antar negara dan juga memberikan pengalaman untuk peserta dalam kegiatan menulis artikel yang baik bertaraf internasional. Ya, kesan saya acara ini berlangsung dengan baik. Dan semoga di tahun-tahun mendatang, series ketiga, 4, dan seterusnya, acara lebih meriah. Dan pesannya tetap kita menjaga semangat untuk para mahasiswa, kita tetap harus belajar lebih banyak lagi dan mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan, sehingga kita bisa ikut berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Anak-anak nggak tumbuh jatuh dari langit tiba-tiba jadi mahasiswa, Pak. Jadi memang proses perubahannya harus dimulai dari mindset terkecil keluarga. Jadi keluarga lah yang membentuk dia. Anak-anak itu lahir seperti kertas putih. Siapa yang menuliskan kertas itu menjadi penuh? Adalah orang yang ada di sekitarnya. Nah, pemerintah hari ini sedang berupaya bagaimana caranya membentuk pola asuh. Karena pola asuh ini penting untuk tidak hanya perilaku, tidak hanya membantu menguatkan karakter positif, tetapi juga menjaga kesehatan. Nah, ini semuanya harusnya adalah dari orang tua. Namun ketika orang tua ini tidak mendapatkan ruang yang nyaman dari berbagai macam kebijakan pemerintah, ini juga tidak akan terjadi. Maka peran pemerintah cukup besar untuk membuat para orang tua ini, misalnya urusan lingkungannya harus bersih, tetangga kanan kirinya harus rukun, kemudian akses sekolah bagi anak-anak mereka di sekolah dasar menengah itu juga harus banyak, nggak boleh mahal bagi masyarakat yang menengah ke bawah, keterjangkauan pangan, ini semua tidak bisa satu-satu, harus secara menyeluruh. Adanya informasi mengenai opportunity untuk anak-anak masuk sekolah negeri misalnya. Kalau negeri kan gratis semua. Ini juga harus dijaga. Dan itu merupakan salah satu keberhasilan dari pemerintah Kota Semarang, karena Dinas Pendidikan ini yang digawangi Pak Bambang ini banyak diundang oleh berbagai macam kabupaten kota untuk menjadi menyampaikan best practice. Gimana sih caranya proses pendaftaran anak-anak didik tidak ribut, tidak chaos. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan yang harus diramu bersama-sama, walaupun kecil-kecil tapi itu terintegrasi untuk melepaskan diri dari yang namanya supaya anak-anak ini mendapatkan ruang yang bagus dari orang tuanya maupun dari lingkungannya. Kita juga bekerja sama dengan berbagai macam akademisi dan NGO. Seperti kemarin di RSBN ya Pak, kita bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Unika, KNPI, guru BK, dan beberapa stakeholder yang
bergerak di situ RSWN akan melakukan visitasi, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengeksplor sebenarnya anak-anak itu mau apa dan secara mental tuh kesehatannya harus diukur seperti apa. Nah, inilah Mbak kolaborasi seperti ini yang akan nantinya dapat mendorong anak-anak itu tidak konsumtif. Kemudian mereka tidak silau dengan kewauan yang ada di media sosial, tetapi lebih berpijak pada bumi, apa yang aku butuhkan itulah yang aku kejar. Nah, jadi memang tidak bisa jawabannya, oh masalahnya ini, solusinya ini, enggak. Itu adalah sesuatu yang sangat terintegrasi. Satu diantaranya kayak PGRI hari ini, UGRIS hari ini melakukan seminar nasional itu adalah membangun opportunity. PGRI itu keren loh. Jadi ketika kita membuat program, siapa ya sekolah yang mau membantu kita melepaskan ijazah yang tertahan, Yayasan PGRI nomor 1 dan besar jumlahnya. Hebat banget. Nah, ini juga salah satu keteladanan yang akan dibentuk dan itu harus dibunyikan. Karena kalau tidak dibunyikan, orang menjadi nggak tahu dan mengatakan bahwa ini itu wasted, suatu pekerjaan yang sia-sia, padahal enggak. Itu menolong anak-anak, berapa jumlahnya itu untuk ijazahnya ini dipakai untuk sekolah lagi kan. Kalau ijazahnya nggak diambil kan perasaan saya, lah kalau aku kemarin ijazahnya saya nggak tak ambil, aku nanti nggak sekolah ya ijazahku ya nggak tak ambil lagi kan. Nggak bisa diambil karena mereka memang kurang. Itulah berbagai macam kerjasama, dukungan, dorongan yang diberikan kepada pemerintah kota itu yang membantu kita untuk membentuk sebuah ekosistem penyiapan masa depan anak-anak supaya menjadi lebih baik, dan ini tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bareng-bareng. Menyiapkan acara international conference tentu bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah mengkoneksikan berbagai pembicara, dan itu dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, juga ada berbagai macam hal teknis yang harus kami perhatikan, sehingga seluruh acara bisa berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan untuk semua orang. Pertama, kami mengapresiasi dari semua pejabat struktural yang ada di FEB dan juga dosen dan juga karyawan serta semua panitia, termasuk panitia dari mahasiswa, panitia dari BEM, dari Hima manajemen maupun Hima digital, karena ternyata dengan kolaborasi yang kita lakukan, kita bisa membuat acara yang sangat spektakuler, dan juga dari tamu undangan yang kita undang, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Semarang yang sudah hadir. Juga kami terima kasih kepada Ibu Rektor beserta seluruh para wakil rektor yang mensupport acara Icon Ecobiz Series kedua. Tentu kalau kita melihat juga dari jumlah peserta yang registrasi hingga 1.300 serta jumlah paper yang sampai 140 paper baik dari dalam maupun luar negeri, ini bentuk gambaran bahwasanya Icon Ecobiz Series 2 ini selalu memberikan sentuhan kesuksesan yang luar biasa bagi FEB. Selanjutnya untuk para UMKM yang hari ini ada bazar, kami juga melihat wah luar biasa, dan peserta ini sudah nggak sabar untuk bisa mencicipi yang ada di bazar, khususnya karena seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwasanya peserta itu juga dapat voucher untuk bisa ditukarkan di stand bazar. Di Icon Ecobiz 2, kita akan membahas dan bertukar pikiran terkait dengan ekonomi kreatif, di mana nanti kreativitas dan juga budaya akan menjadi sumber daya dalam ekonomi kreatif ini. Nanti kita akan membahas tentang legal, habis itu branding dari produk-produk lokal, selanjutnya ada tentang etika dan dalam berinovasi di ekonomi kreatif ini, dan juga bagaimana kita bisa melihat ekonomi kreatif di level Asia. Icon Ecobiz Series 2 akan hadir dengan kemeriahan sebagai wadah curah intelektualitas dalam aspek ekonomi. Sangat rugi jika dilewatkan. Mari kita sukseskan Icon Ecobiz Series 2 dengan berpartisipasi aktif, baik sebagai peserta maupun ikut menggerakkan roda ekonomi dalam Icon Ecobiz Series kedua.
Saya berharap ikon EcoBiz yang sudah pernah ada di FEB Ugris ini bisa menjadi semakin baik gitu ya. Karena ikon EcoBiz ini bisa menjadi ajang untuk berkolaborasi, tidak hanya penulis yang ada di dalam negeri, tapi juga penulis yang ada di luar negeri. Dan saya berharap nanti banyak kalangan yang akan join di ikon EcoBiz ini, tentu tidak hanya dari level nasional, yaitu Indonesia, tapi juga di level mancanegara. Lalu pembicaranya juga semoga semakin keren gitu ya, tidak hanya di level Asia tapi Eropa gitu. Lalu kemudian bisa menjadi ajang teman-teman mahasiswa untuk lebih kreatif, karena ikon EcoBiz ini tidak hanya seputar hal-hal yang sifatnya ilmiah, tapi juga kreatif seperti bazar dan lain seterusnya. Oke, pesan saya tetap menjaga semangat Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya, dan juga Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga terkait dengan kesan, kami sangat berkesan sekali dengan acara yang justru di luar ekspektasi kami gitu ya. Artinya kemewahan ini, kemeriahan ini, dan juga jumlah peserta yang ikut merupakan gambaran bahwasanya ini bentuk respon dari kita semuanya untuk mensukseskan acara Ikon EcoBiz, dan harapannya tentu di seri-seri yang akan datang tentu tidak kalah meriah dengan yang seri saat ini. Sampai tentu kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang, dan sampai ketemu di Ikon EcoBiz seri-seri selanjutnya. Pemuda, jadilah orang yang kreatif, yang bisa menciptakan peluang-peluang. Masa depan bukan untuk hanya orang yang pintar, tapi juga untuk mereka yang berani untuk berkarya. Harapan kami, Ikon EcoBiz series kedua ini tidak kalah menarik dari aspek ilmiah, kemeriahan, dan juga tentang kreasi-kreasi mahasiswa yang muncul dari series yang kedua dapat berjalan dengan lancar, khususnya partisipasi masyarakat internasional dari berbagai negara mampu memberikan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah, dan juga masyarakat Indonesia khususnya mampu menjangkau karya-karya yang telah dihasilkan, karya-karya yang telah disampaikan dalam series Ikon EcoBiz yang kedua ini, dan bisa dimanfaatkan untuk perbaikan ekonomi di masa yang akan datang. Harapan Ikon EcoBiz yang kedua tentunya semakin banyak peserta yang berasal dari luar negeri, kemudian banyak juga event-event yang ditampilkan, tidak hanya dari satu budaya, tetapi dari beberapa budaya dari lintas negara. Jangan lupa untuk join di acara Ikon EcoBiz selanjutnya.